محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan identik dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan itu ada malam qadar, di mana Al-Qur'an itu diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Dan malam qadar itu adanya di bulan Ramadan. Demikian juga Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan kedatangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mudarasatul Quran, untuk bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Dan sebab itu insyaallah seperti biasanya pada tarawih kita bersama-sama belajar, tapi kali ini kaitannya dengan Al-Quran, itu silsilah Thulathiyah Quraniyah. Silsilah Thulathiyah Quraniyah. Apa yang ada di dalam Al-Quran dari tiga hal atau tiga perkara yang dibahas. Kita mengawali daripada surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah terkandung banyak sekali faedah. Yang pertama, surah Al-Fatihah menyebutkan tentang tiga macam tauhid uluhiyah. Tiga macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberikan kecukupan kepada penghuninya, penghuni alam, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menjaganya, dan seterusnya. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-asma was sifat yang ditunjukkan dalam ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifatnya. Ar-Rahman, tiga namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik atau Al-Malik. Tauhid al-asma wa sifat artinya kita menetapkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun apa yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis-hadisnya dari nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW nafikan di dalam hadis-hadisnya, dengan menghindari empat hal yang semuanya berawal dari huruf T, dengan huruf T. Yang pertama, menghindari apa yang disebut dengan at-takwil. Apa yang disebut dengan at-takwil, yaitu mentakwilkan, menyelewengkan makna dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyelewengkan maknanya. Yang kedua adalah at-tahrif. Ada 5 nanti ternyata. At-tahrif. Tahrif itu artinya apa? Merubah redaksi, merubah kata, merubah huruf, merubah harokat. Kalau takwil merubah makna, kalau ini merubah redaksi, itu namanya takwil. Contohnya misalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, suruh mengatakan qitah tapi malah mengatakan qitah, ditambahi satu huruf, itu merubah redaksi, itu takwil. Yang ketiga adalah at-taktil. Taktil itu artinya apa? Meniadakan semua nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat adalah tasybih atau tamtsil. Ada bedanya antara tasybih dan tamtsil. Tasybih itu
menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya hanya dalam satu bagian saja. Menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya tapi dalam satu bagian saja. Misalkan fulan wajahnya persis dengan saudara, itu namanya tasbih. Adapun tamtsil itu menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya 100%. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari sifat-sifatnya dan juga dari karakternya, itu namanya tamtsil. Ya, plug jiplak, copy paste-nya, ya, copy paste daripada yang lain, itu namanya tamtsil. Kemudian yang terakhir adalah takyif. Takyif itu apa? Menggambarkan. Menggambarkan. Kalau misalkan kita menetapkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya mata, maka larangannya adalah kita tidak boleh menggambarkan dan membayangkan bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah, bagaimana mata Allah, ya. Kemudian juga Allah turun dari langit sedih seperti malam terakhir ke langit dunia, bagaimana turunnya, itu nggak boleh. Jadi 5 hal yang dilarang dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa tadi? Takwil. Yang kedua tahrif. Yang ketiga ta'til. Yang keempat tasybih atau tamtsil. Yang kelima adalah takyif, menggambarkan, membayangkan bagaimananya. Kemudian macam tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ini namanya tauhid uluhiyah, yaitu perbuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah, minta tolong hanya untuk Allah, tawakal hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah. Ini namanya tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Kemudian hal yang kedua, suratul Fatihah juga mengandung 3 pokok dasar akidah, 3 pokok dasar keimanan yang menjadi fokus dakwah pada periode Mekah. Periode Mekah, fokus dakwah itu ada di 3 hal. Yang pertama tentang masalah ketuhanan. Tentang masalah ketuhanan. Ini pilar akidah yang pertama, yang tidak boleh tidak. Ya, akidah apapun itu mesti membahas tentang ketuhanan. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Masalah ketuhanan. Kemudian yang kedua masalah kenabian, kerasulan, risalah. Diambil dari firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana cara pengambilannya? Bahwasanya dengan rahmat Allah, karena Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang dibekali dengan kitab, yang dibekali dengan kitab. Ini poin yang kedua, masalah kenabian ataupun kerasulan dalam akidah. Yang ketiga ada tentang al-ma'ad, yaitu tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari perhitungan yang ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Kemudian poin yang ketiga, ikhwatul Islam, azza wa jalla wa yakum jami'an. Suratul Fatihah juga menyebutkan tentang 3 macam hidayah yang hanya milik Allah saja. 3 macam hidayah yang hanya milik Allah saja. Yang pertama adalah al-hidayatul 'ammah. Hidayah secara umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya, yang diberikan kepada semua makhluknya, baik itu tumbuh-tumbuhan,
baik itu binatang, baik itu manusia, baik itu jin, semua makhluknya Allah kasih hidayah umum ini, hidayah aman. Yang mana dengan hidayah umum ini, seekor anak hewan yang baru lahir langsung tahu kemana dia harus menyusu, langsung ke hidupnya. Ya, hidayah aman inilah yang kemudian ada seekor burung ketika dia pergi cari makan, uangnya tidak tersasar. Ya, seperti kita ya, kadang nyasar orang Bali-Bali, ya kan? Burung nggak nyasar, ya, nggak nyasar. Bagaimana kalau kita lihat ya, kawanan ikan, namanya ikan salmon, ya, itu bagaimana induknya waktu itu harus melahirkan mereka. Harus melahirkan mereka di satu tempat yang menjauh di sana. Kemudian baliknya ke komunitas lagi. Siapa yang memberikan petunjuk kepada ikan-ikan itu kembali kepada komunitasnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seekor buaya bertelur di pantai. Bagaimana seekor anak buaya bisa langsung lari ke lautan? Siapa yang memberikan diri? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah aman. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham ini juga milik Allah, semata-mata milik Allah, tidak ada ya, yang kita miliki hanya hidayah itu al-irsyad wad dalalah, hidayah al-irsyad wad dalalah. Tapi kalau hidayah taufik wal ilham itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-hidayah fil akhirah, hidayah kelak di akhirat, yaitu ketika manusia ya yang menjadi penghuni surga, Allah kasih hidayah untuk masuk surga. Makanya doa orang yang sudah mendapatkan kenikmatan surga, sudah masuk di dalamnya, apa doanya? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya Allah, segala puji untukmu ya Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk masuk ke tempat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, penduduk surga tidak akan tahu mana tempat mereka. Demikian juga penduduk neraka tidak akan tahu di mana tempat tinggal mereka. Itu hidayah di akhirat. Ada macam hidayah keempat, ini milik manusia, milik para kiai, para dai, para ustaz dan kita, ya, yang disebut hidayatul irsyad wad dalalah. Kemudian yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir, Suratul Fatihah juga memberitahukan informasi kepada kita tentang 3 pembagian manusia, kaitannya dengan ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia kaitannya dengan ilmu dan amal menjadi 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Golongan yang pertama yang disebut dengan al-mun'am 'alaihim. Al-mun'am 'alaihim, mereka yang mendapatkan nikmat. Siapakah? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Dari para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Kenapa mereka disebut al-mun'am 'alaihim? Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka mengamalkan ilmunya dan mereka beramal dengan ilmunya. Ya, ilmu yang mereka miliki, mereka amalkan. Amalan yang mereka kerjakan, mereka dasarkan dengan ilmu. Yang kedua, al-maghdub 'alaihim, mereka yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Al-Yahud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ilmunya hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar diketahui, ya, dipahami, tapi tidak ada pengamalan sama sekali. Kemudian yang ketiga, al-dhalun, orang yang tersesat. Siapakah mereka? Mereka yang beramal tanpa ilmu. Kebalikan dari yang nomor 2, beramal tapi tanpa ilmu. Oleh sebab itu, siapa mereka? Orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Karena itulah saya akhiri dengan ucapan ulama ini. Al-Imam Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man fasada min ulama'ina fahuwa syabihun bil yahud, wa man fasada min ubbadina fahuwa syabihun bin nasara. Man fasada min ulama'ina,
Man utawi sapa wong fasad kang rusak. Ya. Sapa man min ulama'ina, dari ulama-ulama kita, fa huwa syabiihun bil yahud. Maka orang itu sama menyerupai orang-orang Yahudi. Seorang ulama, seorang alim, seorang berilmu kok rusak, artinya dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti mengikuti orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, kita kaum muslimin, fa huwa syabiihun bin Nasara. Maka dia sama dan menyerupai orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Ramadan kita jadikan sebagai momen untuk menggabungkan antara keduanya, ilmu dan juga amal. Ya, berilmu yang amaliyah dan beramal yang ilmiah. Ini semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kebenaran semoga Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari teman pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sekiranya hadirin semua untuk memaafkannya. Dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, kita menggali dari surat Al-Baqarah. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Aku lupa lihat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.